Buat teman-teman yang lagi nyari laptop baru, apalagi dengan spek gaming, maka beberapa video laptop yang Picel Tekno sudah tampilkan sepertinya harusnya udah bisa jawab lah ya. Kebutuhan akan teman-teman sekalian. Teman-teman tinggal pilih aja, mau pilih yang mana sesuai dengan budgetnya. Dan kalaupun teman-teman akhirnya nggak ketemu juga gitu ya, dan tetap butuh sebuah laptop yang spek gaming, tapi dengan tampilan yang minimalis dan juga low profile, maka laptop besutan dari HP kali ini itu akan jadi sesuatu yang mungkin bisa cocok buat teman-teman sekalian. Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Picel, dan kali ini kita akan ngebahas sebuah laptop dengan spek gaming besutan dari HP di serinya yaitu Victus, yaitu HP Victus 16-S0055AX. Laptop ini punya spesifikasi sebagai berikut. AMD Ryzen 7 7840HS prosesor, RAM 16GB DDR5 dual channel 5,6 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 780M dengan sharing memori sebesar 512MB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop dengan dedicated memori sebesar 6GB, layar IPS panel 16,1 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dan refresh rate sebesar 144 Hz. Untuk urusan desain, maka laptop dengan spek gaming itu tuh nggak melulu harus berpenampilan maco, laki gitu ya, ataupun kayak gahar lah gitu. Contohnya seperti laptop inilah, karena dia tampil dengan modis, simple, dan juga eksklusif. Jadi kesannya sebenarnya secara kilas mirip kayak laptop kantoran banget nih. Jadi kalau Picel analogikan dengan busana manusia pada umumnya ya, maka laptop gaming itu tuh kayak anak muda yang doyan pakai busana modis lah. Yang full color, terus harus yang ngejreng gitu. Sementara untuk laptop ini tuh potongannya kayak X-Smooth gitu lah. Klimis, terus rapi-rapi gimana gitu potongannya. Karena sekali lagi, laptop ini memang menawarkan desain yang simple dan juga minimalis. Mulai dari warnanya cuma menggunakan satu warna, yaitu biru gelap. Dan kemudian untuk display covernya ini nanti cuma hanya ada logo V dengan chrome finish. Sementara untuk sisi dalamnya nanti ada warna hitam dari bezel layarnya, hingga ke sisi bawah yang nanti hanya terdapat 2 pad karet untuk kaki-kaki laptop, dan sederet lubang-lubang ventilasi sebagai jalur udara segar di bagian internalnya. Secara konsep sih, Picel bisa bilang nggak ada yang terlalu aneh-aneh nih di sini. Lalu dari sisi build quality, laptop dengan dimensi 36,9 x 25,9 cm ini hadir dengan ketebalan sekitar 2,3 cm. Dan laptopnya ini pun juga memiliki material yang terbuat dari bahan metal aluminium alloy pada bagian display cover dan juga body frame-nya. Sementara, nggak lupa juga tetap masih ada material plastik untuk bagian palm rest dan juga back cover di sisi bawah. Dengan kombinasi tersebut, maka bobot yang dihasilkan laptop ini tuh menjadi sekitar 2,3 kg saja. Masih bisa dibilang ringan, walaupun nggak ringan-ringan amat. Jadi, ya berada di tengah-tengah lah. Masih aman kalau misalnya kita tenteng dengan tangan. Namun walaupun memang berbahan metal, flex lagi-lagi masih bisa kita temukan pada bagian display cover dan juga bagian dalam dari laptopnya. Dan terakhir, setelah kita udah bahas semua bentukan badannya, kita akan bahas yang cukup penting, yaitu portnya. Di mana ini I/O portnya terletak di sisi kanan dan kiri pada laptop ini. Di sisi kiri nanti terdapat Ethernet port, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 dengan fitur HP Sleep and Charge, dan juga combo audio 3,5 mm port. Sementara di sisi kanan terdapat satu port USB Type-C 3.2 Gen 1 dengan fitur USB Power Delivery, DisplayPort 1.4a, dan juga HP Sleep and Charge, dan juga ada dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, serta port HDMI 2.1 yang juga ditandemin dengan sebuah charging port yang dilengkapi dengan LED indikator. Kalau teman-teman tanya gimana soal port, sejujurnya Picel ngerasa agak ketinggalan ya port-port di laptop ini. HP kayaknya kayak mungkin setengah hati lah mau ngasih dia port-port terbaru. Karena Picel nggak bisa nyalain juga karena ini ya gimana ya, mungkin dia nggak mau posisiin terlalu tinggi-tinggi di atas gitu. Ini tapi sebenarnya gimana, ini portnya udah ketinggalan zaman sih. USB 4-nya mana USB 4? Nah, untuk di bagian layar, laptop ini sudah dilengkapi dengan layar IPS panel matte finish berukuran 16,1 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 144 Hz dan response time sebesar 7 ms. Panelernya nanti diproduksi oleh Cimei Innolux dengan kode CMN162E yang memiliki card lab 8-bit dengan color akurasi 74% DCI-P3, 100% sRGB, dan 74% Adobe RGB.
Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 300 nits dan kontras rasio 1000:1. Kalau ditanya color production-nya, maka menurut Pical masih oke lah. Cuma untuk color akurasinya memang ya gimana ya, cuma terbatas sampai sRGB. Jadi berbeda dengan laptop-laptop yang buat production house, di mana mereka consider ke DCI P3, maka ini cuma ada di sRGB aja yang 100%. Sehingga untuk akurasi warnanya, walaupun 100% sRGB udah cukup tinggi, tapi ya mungkin ada beberapa yang pertimbangan lain lah. Walaupun begitu, Pical bisa bilang ini layarnya masih tetap oke buat dipakai kerja, gaming, ataupun entertaining device lainnya. Selama teman-teman udah consider tadi bahwa akurasinya cuma 100% sRGB. Lebih lanjut, secara fisik sih layarnya ini memiliki bezel yang masih bisa dibilang tipis, yaitu 0,6 cm di kiri dan kanan, 1,0 cm di sisi atas yang juga terdapat webcam, serta 3 cm di bagian bawah yang dilengkapi dengan simbol V untuk Victus di bagian tengahnya. Layarnya nanti ditopang oleh 2 buah engsel di kiri dan kanan yang masih terbilang ringan dan lagi-lagi masih bisa kita buka dengan 1 tangan saja. Dan engselnya pun nanti juga support akan bukaan layar hingga 150 derajat. Masuk di bagian input device, laptop ini nanti dilengkapi dengan 2 input device, yaitu keyboard dan juga touchpad. Yang pertama untuk keyboard, di mana sudah ada membran keyboard bertipe chiclet dengan keycaps berukuran 1,5 cm. Untuk ukuran keycaps-nya ini sendiri memang nggak ada masalah, tapi yang agak berbeda sebenarnya ada di permukaannya, yang dimana memiliki warna lebih terang dari bodi laptopnya, dan juga bertekstur lebih halus pada bagian permukaannya. Dan karena bidang bodi yang lumayan lebar, maka keyboard laptop ini juga bisa dilengkapi dengan tombol-tombol number pad pada bagian kanan dari keyboardnya. Tapi sayangnya keyboard laptop ini nanti hanya dilengkapi dengan backlight berwarna putih dan bukan RGB multicolor, seperti layaknya kebanyakan laptop gaming. Sementara untuk sisi kecerahannya pun backlight-nya hanya memiliki 2 tingkat kecerahan yang bisa kita atur menggunakan akan tombol F4. Ya, ada positifnya lah kalau kita mau propose beli laptop ini gitu ya, dengan alasan buat kerja gitu ya. Harusnya izinnya lebih gampang, gara-gara keyboardnya warnanya nggak bang RGB gitu. Lalu dari segi pemakaian, feedback key-nya ini juga tergolong empuk banget. Travel distance-nya juga masih oke, typing feel-nya juga ya standar-standar lah. Sementara untuk typing sound-nya ini juga nggak terlalu bermasalah, walaupun agak ada berisik-berisik dikit lah. Buat yang penasaran, berikut ini deh adalah contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Selanjutnya untuk urusan touchpad, maka sudah ada touchpad berukuran cukup lebar yaitu 12 x 8,5 cm yang memiliki tekstur licin dengan warna yang hampir senada dengan area palm rest-nya. Nggak lupa juga akan touchpad ini diletakkan menjorok ke arah sebelah kiri. Secara desain nggak terlihat tuh tombol klik kiri dan klik kanan yang terpisah di dalam laptop ini. Namun secara fitur, touchpad ini tetap mendukung akan fitur standar seperti smart gesture dan juga beberapa fitur-fitur yang mungkin kita udah biasa. Nah, sementara untuk urusan suara clickingnya, maka yang dihasilkan mousepad-nya ini tuh lumayan berisik lah. Cuma gimana ya, nggak se-silent dari keyboardnya gitu. Jadi kalau kita pakai keyboardnya udah enak, pas pakai touchpad-nya langsung kayak kaget sendiri gitu. Cetak gitu. Ya, makanya kalau buat Pical, karena Pical nggak pakai, jadi nggak masalah. Dan kalau teman-teman memang mau matiin touchpad-nya, bisa kok pakai tombol F11. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh contoh suara feedback dari touchpad-nya. Masuk di bagian performa, maka laptop ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 7840HS yang memiliki fabrikasi 4 nanometer dan memiliki 8 core 16 thread dengan base frekuensi sebesar 3,8 GHz, boost max hingga 5,125 GHz, serta power yaitu mulai dari base-nya 35 Watt hingga maksimum TDP ke 54 Watt. Sementara pada sisi memori, laptop ini memiliki RAM sebesar 16 GB DDR5 5,6 GHz yang juga sudah dilengkapi dengan operating system Windows 11 Home dengan build number 22621.2070 atau build number paling terakhir pada saat video ini Pical buat. Dan sebagai pendongkrak akan CPU dan juga GPU-nya, maka laptop ini dibekali dengan aplikasi Omen Gaming Hub yang bisa kita trigger melalui dedicated button yang ada pada keyboard di area sekitar numpad. Pada aplikasi ini nanti ada beragam pengaturan yang bisa teman-teman terapkan untuk laptop ini. Tapi untuk pengetesan kali ini, Pical nanti hanya menggunakan performance control dan juga graphic switcher aja. Kalau teman-teman mau yang lain, silahkan. Tapi Pical nggak akan bahas di sini, kepanjangan takutnya. Dan nantinya pada performance control terdapat 3 power mode yang bisa teman-teman pilih, yaitu Eco,
balance, dan juga performance. Nanti settingan ini kita bisa kombinasikan juga kok dengan yang namanya thermal control untuk mengatur akan kecepatan putaran kipas pendinginnya. Ada pilihan seperti max, auto, dan juga manual. Dan untuk di sisi sini, maka Pichel gunakan settingan performance pada power mode, dan juga pada thermal controlnya Pichel set fan speed-nya kepada titik maksimum. Sementara di menu graphic switcher hanya ada dua pilihan, yaitu yang pertama opsi hybrid untuk penggunaan standar, yang memungkinkan laptop ini bisa auto switch antara integrated dan juga discrete GPU. Sementara untuk opsi kedua yaitu yang namanya discrete, di mana ini menggunakan komputasi grafik yang ditujukan buat kita kepada kerjaan lebih berat, seperti contohnya gaming, 3D design, rendering, dan juga lain sebagainya. Dan untuk pengetesan berikut, maka settingan ini Pichel gunakan opsi discrete aja supaya kemampuan GPU-nya bisa kita cek dan kita lihat sampai ke batas maksimalnya. Semua preset performa ini nanti bisa berjalan tanpa harus kita colokin kepada arus listrik. Tapi seperti yang sudah-sudah, Pichel tetap hubungkan laptop ini kepada arus listrik dengan asumsi agar daya listriknya lebih stabil dan supaya biar bisa kelihatan paling mentoknya gimana nih performanya. Dan juga biar nggak kehabisan baterai aja gitu, waktu lagi tengah-tengah testing, tiba-tiba mati aja gitu. Dan yang pertama, kita mulai dengan testing yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian ini menghasilkan skor 14.934 poin untuk CPU multicore dan 1.684 poin untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya sendiri adalah 8,87 kali. Dan lanjut untuk Cinebench R20, dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 6.343 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Lanjut untuk tes 3D rendering BMW di Blender, maka laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 2 menit 38 detik untuk CPU test dan 25 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Lanjut di tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil menahan project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 5 menit 48 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Lanjut di PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.642 untuk Essential, 10.833 untuk Productivity, dan 11.142 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor yaitu 7.793. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Beralih ke bagian grafis, maka laptop ini dilengkapi dengan dual GPU, yaitu yang pertama integrated GPU dengan AMD Radeon 780M yang memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 768 unified pipeline. Dan nanti GPU nanti bekerja di frekuensi 3 GHz dan juga memiliki arsitektur RDNA 3 dengan sharing memori default sebesar 512 MB. Selain itu, nggak lupa juga ada discrete GPU dari NVIDIA yaitu RTX 4050 laptop yang memiliki spesifikasi 2560 CUDA cores, dedicated memori 6 GB GDDR6, base frekuensi clock di 1,6 GHz, dan juga bisa di boost clock hingga 2,37 GHz, memiliki 80 AI cores dan 20 RT cores, serta TGP hingga 115 Watt. Dan seperti biasa untuk ngetes akan GPU-nya kita pakai 3D Mark Time Spy untuk integrated GPU dan juga discrete GPU-nya. Yang pertama untuk integrated GPU-nya dulu, di mana dia mendapatkan skor grafik 2690 dan CPU skor sebesar 10185, sehingga rata-rata skornya adalah 3023 poin. Lanjut untuk discrete GPU, maka grafik mendapatkan skor 8207 dan CPU skor sebesar 10275, sehingga rata-rata skor adalah 8462. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review.
Selanjutnya kita langsung tes menggunakan serangkaian game. Dan seperti biasa, kita akan tes gamenya menggunakan setting maksimum untuk semua game, serta kita pakai native resolution Full HD pada laptopnya. Dan yang paling penting, performance mode, fan max speed, dan juga discrete mode pada aplikasi Omen Gaming Hub-nya. Dan yang paling pasti, kita tetap terhubung ke arus listrik supaya kinerja laptopnya tetap stabil. Untuk game pertama, yaitu GTA 5 dengan native resolution atau 1920x1080 dengan setting very high, average frame rate di 115,9, maksimum 167,4, dan minimum 90,8 fps. CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 303,2, dengan maksimum 394,3, dan minimum 186,6 fps. Untuk Dota 2, native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 211,2, maksimum 241,4, dan minimum 165,7 fps. Untuk FIFA 22, native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 253,2, maksimum 318,1, dan minimum 45,5 fps. Untuk di Sims 4, native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 172,3, maksimum 189,2, dan minimum 24,8 fps. Untuk Need for Speed Unbound, native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 72,5, maksimum 84,5, dan minimum 52,8 fps. Untuk Valorant dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 389,0, maksimum 528,9, dan minimum 281,1 fps. Untuk Cyberpunk 2077 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 89,5, dengan maksimum 113,7 dan minimum 74,8 fps. Terakhir, Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 152,7, maksimum 215,1, dan minimum 95,9 fps. Kalau teman-teman udah lihat tadi gimana performanya, jelas menurut Pichel performanya tetap masih bisa dipertanggungjawabkan. Terutama buat kita yang mungkin butuh di level yang nggak terlalu ekstrim-ekstrim banget, ini kayaknya udah di angka yang tepat deh. Dan juga untuk gamenya pun juga berada di ya frame rate yang oke lah. Walaupun seringkali malahan jadi kalah sama layarnya ya, dimana layarnya 144 Hz ketiban, dimana rata-rata ada yang bisa 100 lebih ke atas, bahkan lebih dari hampir 200 lebih tadi. Kemudian di bagian storage sudah ada SSD NVMe 1 TB dari Kioxia yang menggunakan interface PCIe 4.0. Dan untuk ngetes kecepatan storage-nya, kita gunakan Crystal Disk Mark, maka sequential 1 MB dengan 8+1 thread, sebesar 7,0 GB per second untuk membaca data, dan 5,6 GB per second untuk menulis data. Sedangkan urusan data kecil random 4 KB dengan 1+1 thread, ada di 50,7 MB per second untuk membaca data, dan 131,7 MB per second untuk menulis data. Dari hasil testing barusan kelihatan ya, kalau laptop ini masih mumpuni banget buat dijadiin dari driver untuk teman-teman sekalian. Kemampuannya untuk melakukan segala jenis komputasi dan juga kecepatan storage-nya yang jelas kenceng banget, ini bisa dikerjakan lah semua kerjaan dengan mulus dan lancar jaya. Sementara kalau di sisi gaming, Pichel harus akui kalau laptop ini mungkin bukan yang terbaik di kelasnya. Karena dengan spek layar yang hanya Full HD dan juga rata-rata FPS yang dihasilkan settingannya ini masih belum bisa dibilang tinggi, maka ya ada mixed bag lah. Jadi ini kayaknya berada di middle level. Mungkin karena perpaduan dapur pacunya yang sama-sama spek middle end, makanya hasilnya pun juga agak middle end gitu. Jadi saran Pichel kalau memang teman-teman kayak cuma ngejar FPS yang tinggi, maka baiknya setting game di settingan middle ataupun low lah. Atau kalau enggak ya punya duit ya jangan pakai yang ini, cari yang spek di atasnya. Dan di balik performanya tadi, maka laptop ini pun dilengkapi dengan sepasang kipas pendingin yang dilengkapi dengan 3 buah heat pipe yang bertugas menghisap hawa panas dari CPU dan GPU-nya, lalu mengeluarkannya menggunakan ventilasi yang ada di sisi-sisi dari laptopnya dan juga bahkan di bagian engsel layarnya. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, maka ini kita tes dalam ruangan AC, suhu ruangan sekitar 22 hingga 24, dan juga kita tetap di laptopnya tuh di balance mode, dan kita nggak lupa tetap colokin ke arus listrik. Dan dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 3,4%, temperatur 45,8 derajat, daya 9,5 watt, dan frekuensi 3,7 GHz, yang sempat spike hingga ke level 3,9 GHz. Lanjut, saat kita stress test sekali dalam 4, maka frekuensi prosesornya naik ke 4,6 GHz, temperatur 80 derajat Celcius, dan daya 65 watt. Tapi pada detik ke-8, powernya langsung turun ke level 55 watt dan frekuensi di 4,5 GHz. Sementara suhunya melonjak sedikit ke 82 derajat Celcius. Selama 4 menit berikutnya terjadi penurunan di sisi power, frekuensi, dan juga suhu prosesornya dengan titik terendah di 29,9 watt, 3,9 GHz, dan 71,8 derajat Celcius.
Setelah itu pergerakannya cenderung stabil selama sisa waktu pengetesan, dengan skor akhir di 31,4 Watt untuk power, 3,6 GHz untuk frekuensi, 71,5 derajat Celcius untuk suhu, dan waktu pengetesan selama 21 menit dan 32 detik. Nggak sampai di situ aja karena kita juga ngetes akan suhu bodi laptopnya. Dan pertama kali dalam kondisi battery test, yaitu Modern Office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini terfokus nih di area engsel layar, yang juga merupakan area buangan akan udara panas dari internalnya. Di titik ini panasnya rata-rata di 32 derajat, dengan maksimum hingga 36,7 dan minimum 29,8 derajat Celcius. Sementara di sisi bawah laptop, panasnya terfokus pada area grill ventilasi di bagian tengah, yang mungkin ini adalah tempat untuk chip CPU dan juga GPU-nya. Di mana pada area ini panasnya rata-rata 32,6 derajat, dengan maksimum 33,5 dan minimum 32,5 derajat Celcius. Selanjutnya di skenario kedua, yaitu saat kita stress test, maka pada sisi atas titik panasnya ini masih terpusat di titik yang sama, yaitu di exhaust pada area yang selayar. Walaupun begitu, ada tetap rambatan panas hingga ke area keyboard dan juga palm press-nya. Di mana pada area ini panasnya berada di rata-rata 41,8 derajat, dengan maksimum di 49,9 dan minimum 35,3 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya juga terfokus pada area chip CPU dan juga GPU-nya. Di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 46,4 derajat, maksimum 48,5, dan minimum 44,3 derajat Celcius. Kemudian skenario kita tambah lagi, yaitu pada saat kita gaming test dengan menggunakan performance mode dan juga maximum fan speed. Maka pada sisi atas, area suhu panasnya ini mirip dengan waktu kita stress test tadi, di mana pada area ini memiliki panas rata-rata 42,7 derajat, maksimum 48,9, dan minimum 32,8 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah, area panasnya lebih menyebar ke area sekitarnya, di mana pada area ini memiliki panas rata-rata 42,6 derajat, maksimum 45,7, dan minimum 34,1 derajat Celcius. Suhu panasnya ini agak lebih rendah ya, kalau kita pakai settingan max fan speed. Jadi kayaknya tiupan kipasnya ini sedikit banyak ada kontribusinya lah, untuk menurunkan panas laptop walaupun cuma sedikit. Nah, lanjut di bagian audio, maka laptop ini memiliki sepasang stereo speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah laptop ini. Speakernya pun sudah mendapatkan tuning dari Bang & Olufsen. Kalau menurut Picel sih outputnya udah lumayan kenceng ya teman-teman. Cocok lah kalau laptop ini dipakai buat nonton bareng. Walaupun jangan banyak-banyak, dikit aja, 5-6 orang masih oke lah. Ya, tapi itu pun kalau misalnya kita suka nonton rame-rame aja dan pakai layar 16 inci gitu ya. Kalau kayak Picel mungkin nggak terlalu kelihatan lagi gitu. Tapi yang jelas produksi suaranya ini masih enak didengar, walaupun tanpa ada tuning ataupun preset equalizer yang kita gunakan. Waktu kita tes juga waktu main game, maka suaranya juga masih enak didengar, walaupun harus Picel turunkan di volume sekitar 60-an%. Karena saat kita uji di volume maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 91,7 desibel dengan maksimum hingga 97,8 desibel. Ini tergolong lumayan berisik loh ini suaranya. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran, ini dia adalah contoh audio dari speaker laptop ini. Check this out. Pada bagian webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam dengan resolusi lumayan oke, yaitu 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920x1080 piksel. Dan nanti pada saat dioperasikan akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari webcamnya. Secara kualitas gambarnya sih ini biasa aja ya. Kualitas gambarnya cuma bagus kalau kita ada di tempat yang banyak cahaya. Tapi kalau tempatnya agak remang-remang dikit gitu ataupun kurang cahaya, maka noise-nya akan lumayan berasa. Tapi untuk webcam laptop ini sendiri sebenarnya masih oke lah. Karena dia dilengkapi dengan beberapa fitur seperti contohnya privacy cover yang walaupun kita harus buka tutup secara manual, tapi at least ada gitu. Nggak kayak brand-brand lain. Laptop gaming akhirnya dibuat burik, ya kan? Ayo, siapa tuh yang kemarin kita tegur tuh? Ya udah deh, daripada penasaran, ini dia contoh hasil video dari webcamnya. Check this out. Ini dia hasil dari pengetesan kamera
laptop HP Victus 16S0055X ya teman-teman. Ini menggunakan setup kamera 2,1 megapiksel atau dengan setup image-nya 1080p 1920 x 1080. Ini kelihatannya banyak banget grain-nya padahal udah 2,1 megapiksel. Sebelah kamera juga ada lubang-lubang mikrofon, jadi harusnya suara yang diterima bisa didengar dengan baik. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Next, di bagian konektivitas, maka laptop ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari MediaTek, yaitu V-Logic 330 dengan kode MT7922 yang memiliki support kepada Wi-Fi 6E 802.11ax dan Bluetooth versi 5.3. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz, selama kita memiliki router juga yang sudah mendukung akan frekuensi tersebut. Selain itu juga, laptop ini masih dilengkapi dengan port Ethernet yang menggunakan chip dari Realtek dengan kode RTL8168/8111 yang memiliki transfer speed hingga 1 gigabit per second. Sementara di sisi baterai, maka laptop ini menggunakan baterai internal bertipe lithium polymer dengan kode WK06XL yang memiliki kapasitas 83.000 mAh. Dalam pengujian baterai menggunakan PC Mark 10 dengan skala remote office, maka laptop ini dapat bertahan selama 3 jam 36 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Daya tahan baterainya ini, to be honest, menurut Pichel agak singkat. Padahal sebelumnya di tes discrete GPU-nya ini sudah kita disable, tapi tetap aja masih boros juga nih laptopnya. Sementara saat kita menggunakan akan mode gaming plus juga full brightness di mode balance, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 59 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Nah, kalau di sini Pichel masih bisa bilang mendingan ya, karena masih bisa bertahan hampir ke 2 jam. Karena kalau yang lain beberapa malahan ya 1 jam 10 menit, 1 jam 15 menit gitu ya. Dan nanti untuk pengisian dayanya sendiri, maka laptop ini dibekali oleh charger yang memiliki output maksimum 19,5 volt dan 11,8 ampere atau setara dengan 230 watt. Dalam pengisian dayanya nanti dari 10 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 57 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak kita gunakan. Sementara untuk charging time pada port USB Type-C-nya, walaupun ini didukung, tapi sayangnya tim Pichel nggak bisa lakuin. Karena memang jujur li nggak keburu buat ngetesnya ini. Mepet banget waktunya. Dan mereka pun kelewat. Jadi salahin tuh. Tuh. Ya. Mohon maaf teman-teman karena reviewnya mungkin bisa jadi agak missing sedikit. Tapi bisa nge-charge kok pakai USB Type-C. Next, kita janji akan review lebih lengkap lagi ya guys. Mohon dukungannya. Oke. Terakhir di bagian upgrade, laptop ini masih memberikan opsi upgrade yang bisa dibilang bisa diperhitungkan lah di sisi storage dan juga memori. Mulai di bagian storage, laptop ini menyediakan satu slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang saat ini sudah terisi dengan satu modul NVMe berkapasitas 1 TB. Mau nggak mau, opsi upgrade yang ditawarkan hanya mengganti modul yang sudah ada kepada kapasitas yang lebih besar. Sementara untuk bagian memori, laptop ini memiliki 2 slot SODIMM DDR5 yang saat ini sudah terisi sepasang modul SODIMM DDR5. Yang masing-masing memiliki kapasitas 8 GB. Oleh karena itu, opsi upgrade yang ditawarkan, ya antara teman-teman mau nyicil salah satu RAM-nya, atau langsung ganti sekaligus saja dua-duanya. 32 kali 32, gitu kan. 32 kali 32 jadi 64. Secara spek sih yang dibilang bahwa laptop ini tuh bisa support hingga 64 GB. Jadi, oleh karena itu seperti yang saya bilang tadi, kalau 32 kita kali 2 keping, ya udah bisa sampai 64 GB lah. Ada yang kurang lagi nggak 64 itu? Bisa jadi ada ya, yang coding mungkin. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut update pribadi Pichel, laptop HP Victus 16S0055AX adalah sebuah laptop level eksekutif. Ya, laptop eksekutif yang bisa dijadiin gadget gaming teman-teman sekalian. Menurut Pichel, ini adalah laptop yang cocok buat teman-teman yang mungkin agak sulit minta izin buat beli laptop gaming. Secara spek dapur pacunya sih ini masuk banget kalau kita ajak buat ngegame mulai dari level-level game indie sampai level AAA sekalipun. Dan juga untuk secara desain pun ini tampil dengan tampilan yang cukup profesional dan cukup meyakinkan untuk meyakinkan kepada pasangan kita bahwa ini adalah laptop buat kerja, bukan buat ngegaming. Walaupun begitu, cuma sayang aja, spek layarnya ini sendiri yang diberikan oleh HP itu agak-agak terbatas lah. Karena dia cuma bisa Full HD dan juga 144 Hz. Sehingga ini nggak bisa dipakai untuk kita yang mungkin suka frame rate yang lebih tinggi. Dan juga secara spek layarnya pun juga akurasinya mungkin cuma 100% sRGB. Sehingga ya ada mixed bag lah di situ. Tapi kalau memang teman-teman masih bisa menerima segala kekurangannya di balik kelebihan yang tadi gitu ya. Ya udah, berarti ini memang laptopnya cocok buat teman-teman sekalian.
Dan dari segi harga, ini yang menarik, karena Pichel masih beranggapan laptop ini masih masuk untuk price to performance ratio-nya. Karena di toko online resmi dari AMD Indonesia, laptop ini dibanderol dengan harga di bawah 20 jutaan aja. Tapi, ada tapinya ya teman-teman. Spek yang dijual itu yang menggunakan RTX 4060 laptop, yang secara spesifikasi lebih tinggi sedikit dari laptop yang Pichel bahas saat ini. Sementara spek lainnya tuh semua sama kok. Jadi hasilnya paling nggak ya akan sedikit di atas dari yang sudah Pichel bahas kali ini. Tapi masih mantep kan? Ya kan? Dan nanti kalau ada teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Dan jangan lupa main-main ke website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar Pichel, yaitu PMG Fans, dan juga satu lagi, yaitu Pichel Toys Time. Walaupun sudah lama nggak kita update, kapan ini? Mainan udah banyak nih. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye.